Hello everyone, welcome to part 2 cara kirim uang ke Indo dari luar negeri. So, di part yang kedua ini gue bakalan bahas cara kirim uang lewat aplikasi yang kalian bisa download langsung dari HP kalian. Tapi cara ini nggak berlaku buat teman-teman yang belum punya bank di US. Karena metode pembayarannya itu cuma bisa lewat bank, debit card, credit card, or Apple Pay. Cara kirim uang di sini itu ada 3 cara. Yang pertama, kalian bisa kirim uang lewat bank yang ada di US seperti Bank Chase Bank, Bank of America, atau bank besar lainnya yang ada di sini. Jadi dulu gue pernah kirim uang lewat Bank China, nama banknya itu Cathay Bank, tapi gue lupa fee-nya berapa. Kalau nggak salah 20-30 dolaran, itu tergantung berapa banyak kalian kirimnya. Karena semakin besar nominal yang kalian kirim, semakin besar juga fee yang kalian harus bayar. Cara yang kedua, kirim lewat money transfer. Seperti yang udah gue jelasin di video gue yang sebelumnya, kalian bisa kirim lewat MoneyGram, Western Union, atau Ria. Dan cara ini adalah cara yang paling cocok banget buat teman-teman yang baru datang, yang belum punya bank di US. Dan cara yang ketiga adalah kirim lewat aplikasi. So, semenjak gue bisa kirim uang sendiri dengan beberapa aplikasi yang gue bakalan sebutin ini, gue gak pernah kirim uang lagi lewat bank atau toko money transfer. Karena enaknya kirim uang lewat aplikasi ini, kalian bisa ngelakuinnya dimanapun atau kapanpun kalian mau. Dan kalian juga bisa setting aplikasinya untuk ngasih kalian notifikasi kalau dolar lagi mahal, tanpa kalian harus ngecek setiap hari. Dan keuntungan yang terakhir yang bisa kalian dapat dari kirim uang lewat aplikasi ini, kalian bisa ngedapatin kurs yang jauh lebih mahal dan harga fee-nya yang jauh lebih murah. Oke, langsung aja, sebenarnya aplikasi buat kirim uang itu banyak banget. Kalian bisa langsung download di App Store atau Play Store kalian. Yang pertama, WU. Western Union adalah salah satu aplikasi yang sering banget dulunya gue pakai. Kenapa? Karena kirim uang lewat WU itu gampang banget. Terus masuk ke Indonya juga cepet. Dan kita bisa ngirim uang dengan jumlah yang lumayan besar. Terus yang terakhir, cara setup akunnya juga nggak ribet sama sekali. Tapi dari semua kelebihan yang gue sebutin tadi, kekurangan WU itu cuma satu. Kursnya jauh lebih rendah dibanding aplikasi yang lain. Di aplikasi WU ini gue dibolehin kirim sebanyak 7.500 per transaksi. Tapi gue gak saranin kalian kirim sebanyak ini dalam satu transaksi karena tuh banyak banget. Dan menurut gue jumlah yang aman buat dikirim balik ke Indo itu kurang lebih dari 2.000 sampai 3.000. Dari sini kalian bisa lihat gue udah ngelakuin transaksi banyak banget di aplikasi ini. Dan bisa dibilang semuanya tuh di bawah 3.000. Walaupun cuma beda $1, but still masih di bawah 3.000. Dan alasan kenapa gue ngelakuin semua transaksi ini di bawah 3.000 karena untuk menghindari permintaan request social security dari aplikasi ini. Karena kalau kalian masukin di nominal 3.000 atau 3.000 ke atas, aplikasi ini akan menanyakan dokumen yang lebih lengkap lagi dari kalian seperti social security dan yang lain-lain. So, untuk menghindari itu, kalian harus kirim di bawah 3.000. Dan satu hal yang penting banget, kalian jangan sampai over kirim. Karena kalau kalian sampai ngelakuin itu, account kalian tuh bakalan disuspend dan bakalan otomatis ditutup. Jadi kalian nggak bisa kirim lagi. So, gue saranin kirim satu kali dalam sebulan dalam jumlah di bawah 3.000. Dan aplikasi yang kedua adalah Sendwave. Ini adalah salah satu aplikasi dengan kurs yang lumayan tinggi, yang pastinya jauh lebih tinggi dari Western Union. Uniknya dari aplikasi ini, semakin sering kalian ngelakuin transaksi dengan aplikasi ini, maka semakin besar juga limit yang akan kalian dapat. Jadi contohnya tuh kalau kalian baru pertama kali join dengan aplikasi ini, maka kalian akan diberikan limit dengan $1.000 untuk pertama kali kalian. Tapi kalau kalian semakin sering ngelakuin transaksi dengan aplikasi ini, maka semakin besar juga limit yang akan kalian dapat. Terus buat kelebihan dari aplikasi ini bisa dibilang sama dengan WU. Cuma bedanya aplikasi ini menawarkan kurs yang lebih tinggi dibanding WU. Dan aplikasi yang ketiga ini adalah aplikasi yang gue suka banget. Namanya TransferWise. TransferWise ini bisa dibilang dia jasa pengiriman uang dengan kurs yang paling tinggi di antara aplikasi yang lain. Dan akhir-akhir ini aplikasi ini menjadi aplikasi yang sering gue pakai karena dia menawarkan rate yang jauh lebih tinggi di antara yang lain. Tapi kekurangan dari aplikasi ini, kita tuh nggak bisa mengirimkan uang dengan jumlah yang besar. Sebenarnya bisa, yang tentunya kita juga harus memberikan dokumen yang lebih banyak lagi seperti kayak dia minta social security dan yang lain-lain. Jadi dulu gue pernah kirim pakai aplikasi ini di atas $1.000 dan uangnya tuh nggak pernah terkirim. Tulisannya pending sampai beberapa hari, terus gue cek dalam seminggu uangnya juga tetap masih nggak terkirim, dan berhubung transaksinya masih pending, akhirnya gue cancel. Tapi kalau gue kirim dengan jumlah $1.000, masuknya tuh bisa cepet, bahkan bisa
di bawah 1 menit. But anyway, gue juga nggak saranin kalian kirim dengan jumlah yang banyak-banyak, karena kalau kalian kirim dengan jumlah yang banyak, kalian bisa get in trouble. So mungkin saran dari gue, kalian bisa kirim 2000 US dollar pakai aplikasi ini, tapi kalian harus bagi dalam tiap 2 minggu. Dan kelebihan yang gue suka dari aplikasi ini, kita tuh bisa langsung ngecek semua harga kurs dari semua aplikasi, biar kita bisa ngebandingin harga siapa yang jauh lebih mahal di hari kita mau ngelakuin transaksi pengiriman. Next, ini aplikasi bonus buat kalian semua yang udah nontonin video gue sampai di sini. Nama aplikasinya MoneyGram. Dan gue juga pertama kalinya nyobain aplikasi ini karena gue pengen ngebandingin harga. Terus gue udah download, gue juga udah ngelakuin transaksi pertama kali gue. Dan ternyata aplikasinya lumayan oke. Dan gue juga surprise karena pas waktu gue ngelakuin transaksi pertama itu, harga kursnya lebih tinggi dari TransferWise. Karena selama ini gue taunya tuh TransferWise adalah company slash aplikasi yang paling generous banget, yang paling berani buat ngasih harga yang paling tinggi. So ini screenshot yang gue ambil kemarin itu. Kalau gue kirim 1000 US dollar, gue bisa dapat 16 juta dari Sendwave dan 16 juta,1 dari TransferWise. Terus 16 juta,2 kalau dari MoneyGram. So now we know, yang pastinya gue bakal pakai aplikasi ini lagi buat kedepannya. Karena gue juga tahu sekarang MoneyGram juga memberikan kurs yang lumayan tinggi. Dan benefit kedua yang gue dapat dari MoneyGram, ongkirnya itu free, jadi zero, nggak ada fee sama sekali. Tapi hanya untuk buat member baru dan hanya berlaku untuk transaksi pertama kalian. Dan gue juga udah ngecek harga ongkirnya tuh cuma 2,99 sen per satu transaksi. Jadi kalau kalian kirim 1000 US dollar, fee-nya tuh 2,99. Dan walaupun kalian kirim 2000 US dollar, juga ongkirnya cuma 2,99 sen. Dan kekurangan dari MoneyGram itu hanya satu doang. It takes so long buat mereka ngirim uang kita buat masuk ke Indo. Bisa-bisa sampai ke 30 menitan. Karena transaksi gua kemarin itu, it takes about 45 minutes. So, very long time. So, buat teman-teman yang belum punya account, dari semua aplikasi yang gue sebutin tadi, gue saranin kalian sign up pakai link atau kode yang gue bakalan share di deskripsi video ini. Karena kalau kalian pakai link atau kode itu, kalian bisa dapat bonus 10 dolar sampai 20 dolar. Bahkan ada yang nawarin free ongkir juga. Itu hanya untuk buat member baru. So, take that benefit and use it. Dan alasan kenapa gue punya banyak aplikasi, biar gue bisa ngecek harga dan always get the best deal. Karena harga kursnya tuh nggak tentu. Kadang yang ini lebih tinggi dan kadang itu yang lebih tinggi. But mostly as yang lebih TransferWise. And also it's free, jadi kalian sign up juga gratis, so why not? So I think these are the top 4 aplikasi yang kalian harus punya, in my opinion. Tapi kalau teman-teman ada yang punya lebih bagus lagi, boleh tolong please komen di bawah, biar gue juga bisa download. And as always, thank you for watching, thank you for your support. Don't forget like, subscribe, and I will see you on my next vlog. Peace out.